ini ada 3 presentasi, yaitu yang pertama media elektronik untuk Promkes dengan Mbak Puji Astuti, lalu dilanjutkan dengan temanya media elektronik oleh Mbak Siti Pipit Nurseha, dan yang terakhir ada nanti melanjutkan adalah untuk tema media sosial yang akan dilanjutkan oleh Mbak Nia. Mungkin kita mulai untuk yang pertama presentasinya dari Mbak Puji. Silakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Mbak April, punten, saya di media audio visual ya. Media elektronik kan jadi tetap Mbak Pipit. Kemarin yang miss kan yang media audio visualnya yang nggak ada. Iya, ya betul. Ya, silakan. Sorry. Ya. Bentar. Ini kenapa? Wabarakatuh. Bu Nur dan teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang seharusnya Miss saya presentasikan minggu lalu mengenai peran media audiovisual dalam promosi kesehatan. Ini adalah sebuah upaya edukasi masyarakat menuju hidup sehat. Next. Jadi, promosi kesehatan sendiri merupakan upaya penting untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu strategi efektif adalah menggunakan media audiovisual yang mampu menarik perhatian dan menyampaikan pesan kesehatan secara lebih mudah dipahami. Media ini juga terbukti meningkatkan daya ingat dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Next. Media audiovisual merupakan media yang menggabungkan unsur suara dan atau audio dan gambar atau visual untuk menyampaikan pesan. Misalnya bisa kita lihat di video edukasi, film pendek, animasi, atau iklan layanan masyarakat. Karakteristiknya yaitu menarik, mudah diingat, dan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Next. Manfaat media audiovisual yaitu next. Bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pesan kesehatan, meningkatkan daya tarik dan motivasi untuk merubah perilaku, dapat menjangkau masyarakat luas secara cepat dan efisien, membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan pesan yang sulit dijelaskan secara verbal. Next. Peran media audiovisual dalam edukasi masyarakat, yaitu menjadi alat bantu visual dalam kegiatan penyuluhan, menemukan kesadaran dan perubahan perilaku melalui contoh nyata, memperkuat pesan kampanye kesehatan seperti gizi seimbang, bahaya merokok, dan pentingnya imunisasi, membentuk opini publik yang positif terhadap perilaku hidup sehat. Next. Contoh penerapan di lapangan yaitu video pendek edukatif di ruang tunggu klinik atau puskesmas. Mungkin sekarang juga banyak diterapkan di banyak pasienkes di mana uh, setiap fasilitas kesehatan saat ini wajib memiliki media edukasi atau TV edukasi yang menyiarkan video-video pendek bersifat edukasi bagi pasien yang menunggu. Lalu film dokumenter tentang perilaku hidup bersih di lingkungan masyarakat, konten media sosial baik dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang sekarang bisa diputar bergerak secara masif, pemutaran audiovisual dalam kegiatan penyuluhan masyarakat desa. Next. Tantangan dalam penerapan audiovisual yaitu masih adanya keterbatasan fasilitas dan akses teknologi di Indonesia, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam membuat media yang catchy atau menarik. Pesannya kurang menarik atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Solusinya yaitu diadakan pelatihan pembuatan konten kesehatan bagi tenaga promosi kesehatan, kolaborasi dengan instansi media, kampus, dan komunitas kreatif yang mungkin bisa lebih fokus ke arah pembuatan media edukasi. Penyesuaian bahasa dan gaya penyajian dengan karakter masyarakat sasaran. Next. Kesimpulan.
Media audiovisual ini memiliki peran penting dalam promosi kesehatan karena mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan perilaku masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, media ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Next, sebuah kutipan penting bahwa promosi kesehatan bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga berperan untuk menumbuhkan kesadaran untuk bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak April. Nah, baik, terima kasih atas paparannya Mbak Puji. Boleh dilanjut yang kedua, temanya tentang media elektronik untuk promosi kesehatan oleh Mbak Siti Pipa. Silakan. Dok, izin Dok April minta tolong share screen boleh nggak ya? Ini soalnya Boleh. error. Makasih Dok April. Baik, next Dok. Baik, kita ke latar belakang mengenai media elektronik bahwa eh, yang kita tahu bahwa tujuan promosi kesehatan yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengontrol faktor kesehatan secara individu dan kolektif. Era digital mengubah cara akses informasi kesehatan. Lalu media elektronik seperti televisi, radio, dan platform digital, termasuk media sosial dan situs web, ini menjadi instrumen penting dalam mendukung program promosi kesehatan yang digagas oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah menurut Kemenkes RI 2021. Lalu tantangan kesehatan Indonesia saat ini tingginya penyakit tidak menular, rendahnya kesadaran hidup sehat, akses informasi yang terbatas, ini juga menjadi latar belakang penggunaan strategis. Next, sebagai literatur review bahwa konsep promosi kesehatan ini melibatkan berbagai pendekatan termasuk pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui media massa. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap determinan kesehatan mereka sehingga dapat memperbaiki status kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan melibatkan berbagai pendekatan seperti yang tadi sudah disampaikan. Lalu media elektronik. Media elektronik ini merupakan alat komunikasi massa yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan informasi kepada publik baik dalam bentuk suara, gambar maupun audio visual. Dalam konteks promosi kesehatan, media elektronik digunakan untuk menyebar luasan pesan-pesan kesehatan. Berikut beberapa contoh media elektronik yang umum digunakan, antara lain televisi, kemudian radio, ada media sosial di mana bisa melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube yang saat ini memang sangat masif digunakan oleh masyarakat. Lalu ada aplikasi digital dan situs web kesehatan, kemudian ada juga webinar kesehatan dan lain-lain. Ikut peran-peran media elektronik dalam promosi kesehatan. Yang pertama, sebagai sarana edukasi kesehatan. Media elektronik dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang penyakit, pencegahan, dan gaya hidup sehat secara menarik dan mudah diakses. Lalu sebagai alat perubahan perilaku masyarakat. Pesan yang dikemas dengan visual, menarik, dan narasi persuasif dapat mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Lalu sebagai media komunikasi massa yang efektif dan partisipatif. Media elektronik memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan serentak kepada khalayak luas.
Berikut ini perkembangan media elektronik dari masa ke masa dalam promosi kesehatan. Yang pertama pada tahun 1930 sampai 1960-an itu menjadi awal komunikasi elektronik dalam media kesehatan, dalam promosi kesehatan, di mana di Indonesia sendiri program penyuluhan kesehatan di awal itu melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Berisi pesan-pesan seperti pentingnya vaksinasi, kebersihan diri, dan gizi seimbang. Kelebihannya itu jangkauannya luas hingga ke daerah terpencil dan biayanya murah. Keterbatasannya pada era ini yaitu komunikasi satu arah dan kurang visualisasi pesan. Lalu masuk ke era televisi itu di tahun 1970 sampai 1990-an, visualisasi pesan promosi kesehatan, di mana perkembangan televisi membawa perubahan besar dalam strategi promosi kesehatan. Media ini penyampaiannya itu lebih menarik dan mudah dipahami melalui iklan layanan masyarakat atau ILM yang ditayangkan oleh TVRI. Lalu masuk ke era komputer dan internet itu di tahun 1990 sampai 2000-an, di mana ini awal digitalisasi informasi kesehatan. Pemerintah dan lembaga kesehatan mulai memanfaatkan website untuk menyebarkan informasi kesehatan, membangun forum diskusi daring, dan menyediakan materi edukatif digital. Masuk ke era media sosial dan smartphone, itu mulai di tahun 2010 sampai saat ini, promosi kesehatan digital interaktif, di mana seiring meningkatnya penggunaan smartphone, media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter menjadi kanal utama dalam promosi kesehatan. Di saat ini juga ada masuk ke era kecerdasan buatan atau AI dan big data yang dimulai di tahun 2020, di mana promosi kesehatan apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan individu. Next. Ya. Berikut kelebihan dan kelemahan dalam media elektronik. Yang pertama, jangkauan luas, mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Proses penyebarannya pesan cepat dan efisien, menggunakan unsur audio visual yang menarik dan mudah diingat, memberikan efek persuasi kuat melalui gambar dan suara, dapat disesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Selain itu, kelemahan-kelemahannya yang pertama membutuhkan biaya produksi yang cukup tinggi, terutama untuk televisi dan radio. Terdapat kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah. Kemudian pesan bersifat singkat sehingga perlu pengulangan untuk memperkuat pemahaman. Kemungkinan terjadinya distorsi pesan jika tidak dirancang dengan baik. Berikut ini strategi efektif dalam penggunaan media elektronik. Yang pertama, kita menentukan sasaran audiensnya secara spesifik, misalnya remaja, ibu hamil, lansia, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita merancang pesan yang singkat, jelas, dan menarik sesuai konteks sosial budaya masyarakat itu sendiri. Kemudian menggunakan visual dan narasi emosional untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan. Yang keempat, bisa melibatkan influencer atau tokoh publik untuk bisa meningkatkan daya jangkau pesan. Berikut ini salah satu contoh media elektronik dalam promosi kesehatan yang dinilai cukup berhasil itu di Australia, yaitu melaksanakan kampanye Slip Slop Flat pada tahun 1981. Kampanye ini menggunakan media televisi, radio, dan media digital. Slip on a shirt, slap on sunscreen, and slap on a hat. Uh, apa namanya ini terkait peningkatan perilaku masyarakat terhadap paparan sinar matahari. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, proporsi masyarakat yang menggunakan topi, pakaian pelindung, dan tabir surya meningkat tajam. Ini tuh untuk mengatasi masalah kanker kulit pada waktu itu di Australia. Survei Sun Protection Survey menunjukkan kurang dari 40% menjadi lebih dari 80%. Next.
Berikut ini contoh-contoh media elektronik dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada webinar, kemudian talk show yang dilakukan secara daring, lalu iklan-iklan layanan TV, kemudian ada ada podcast yang saat ini juga banyak dilakukan di oleh berbagai instansi, baik dari Kemenkes sendiri, kemudian dinas-dinas kesehatan, lalu ada situs platform digital. Mohon izin Bu Nur, saya apa namanya mengutip sedikit contoh yang Bu Nur dari Nur sendiri, kemudian ada contoh lain dari seperti misalnya media-media yang digunakan lewat WhatsApp yang biasanya dilakukan oleh rumah sakit. Berikut kesimpulannya, media elektronik efektif menjangkau khalayak luas dengan cepat dan menarik, kemudian memperkaya strategi promosi kesehatan dengan berbagai keunggulan sesuai era dan teknologi, pemanfaatan teknologi lebih berdampak dan berkelanjutan di Indonesia. Mohon izin Bu Nur dan teman-teman, berikut saya juga melampirkan beberapa jurnal terkait keberhasilan media elektronik dalam promosi kesehatan. Itu yang pertama dari Sutilawati et al. 2021, efektivitas media informasi elektronik sebagai promosi kesehatan pemberian ASI eksklusif, di mana studi evaluasi literatur tentang media elektronik seperti film, audio visual, website, telepon seluler dalam promosi ASI eksklusif. Hasilnya pada penelitian ini bahwa media elektronik terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan sikap perilaku ibu menyusui. Lalu ada juga dari penelitian lain, Digital Media Based Health Intervention on the Promotion of Women's Physical Activity. Ini studi eksperimental oleh Nushin Payment tahun 2018. Hasilnya yaitu peningkatan aktivitas fisik kelompok yang mendapatkan intervensi digital media dibanding kontrol. Berikutnya, penelitian lain itu melalui literatur review yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2024. Ini fokus pada literasi kesehatan remaja yang menggunakan media digital untuk pencegahan merokok. Hasilnya yaitu media audiovisual berbasis digital efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan motivasi remaja. Baik, terima kasih Bu Nur dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Selanjutnya bisa kita lanjut ke tema berikutnya ya, oleh Mbak Nia tentang media sosial ya untuk promosi kesehatan. Saya persilakan Mbak Nia. Terima kasih. Langsung saja saya izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media sosial untuk promosi kesehatan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membawa perubahan dalam cara manusia memperoleh dan menyebarkan informasi. Nah, salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling berpengaruh adalah munculnya media sosial. Untuk di Indonesia sendiri, lebih dari 181 juta orang atau sekitar 65% dari total populasi dengan waktu penggunaan rata-rata mencapai 3 jam 18 menit per hari untuk penggunaan media sosial. Nah, lalu fakta ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana komunikasi dan edukasi termasuk dalam bidang kesehatan.
Untuk pemanfaatan media sosial dalam promosi kesehatan memungkinkan tenaga kesehatan, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan pesan secara kesehatan secara cepat, menarik dan efektif. Namun demikian media sosial juga memiliki resiko seperti penyebaran hoax dan informasi kesehatan yang tidak valid. Nah, next. Nah, di sini ada rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemanfaatan media sosial dalam kegiatan promosi kesehatan. Lalu tujuannya sendiri yaitu menjelaskan peran, bentuk, dan manfaat penggunaan media sosial dalam promosi kesehatan. Next. Lalu di sini ada pengertian berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk serta pengguna lain secara daring. Dapat menjadi saluran strategis untuk menyampaikan. Next. Di sini ada konsep promosi kesehatan. Promosi kesehatan sendiri merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan pengendalian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Untuk tujuan promosi kesehatan tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga upaya untuk mengubah perilaku individu dan masyarakat menuju perilaku hidup sehat. Lalu promosi kesehatan tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga upaya untuk mengubah perilaku hidup masyarakat. Next. Nah, peran media sosial dalam promosi kesehatan itu pertama ada mempercepat penyebaran informasi kesehatan, lalu kedua meningkatkan keterlibatan masyarakat, lalu yang ketiga ada mendukung perilaku hidup sehat, lalu keempat sebagai ruang kolaboratif antara tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Next. Nah, ada kelebihan media sosial. Yang pertama itu jangkauannya sangat luas dan dapat menargetkan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan usia, lokasi, dan juga minat. Lalu kedua, biaya yang dikeluarkan relatif rendah dibandingkan dengan media massa tradisional seperti televisi dan juga koran. Lalu yang ketiga, itu sifatnya interaktif, membuat pengguna dapat memberikan umpan balik secara langsung. Lalu sehingga efektivitas pesan dapat diukur melalui engagement rate atau jumlah interaksi. Next. Ada kelebihan dan juga kelemahan. Lalu kelemahannya yaitu pertama penyebaran informasi palsu atau hoax. Terus yang kedua literasi digital masyarakat masih rendah. Yang ketiga risiko kesalahpahaman terhadap pesan kesehatan. Yang keempat diperlukan verifikasi sumber dan keahlian komunikasi digital. Next. Nah, untuk contoh implementasi di Indonesia sendiri, yang pertama itu ada kampanye digital Kemenkes dengan hashtag cuci tangan pakai sabun, lalu hashtag germas, lalu vaksin aman. Lalu yang kedua, ada puskesmas memanfaatkan media sosial untuk edukasi lokal seperti di Instagram atau Facebook puskesmas sendiri. Lalu yang ketiga, ada influencer kesehatan, atau ahli gizi yang menyebarkan pesan lewat YouTube ataupun TikTok. Yang keempat itu meningkatkan partisipasi masyarakat.
Mbak Nia suaranya hilang timbul ya. Mbak Nia nggak ada suaranya. Dok April, next. Oke. Di sini ada kesimpulan. Pertama itu media sosial efektif sebagai alat promosi kesehatan. Dia juga meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat. Namun tantangannya hoax dan literasi digital. Terakhir perlu strategi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Next, Dok. Baik, yang terakhir ada sarannya. Pertama, tingkat literasi digital tenaga kesehatan dan mahasiswa. Tingkatkan literasi digital tenaga kesehatan dan mahasiswa. Yang kedua, kembangkan konten edukatif yang menarik dan kredibel. Yang ketiga itu perkuat kerjasama dengan komunitas digital dan influencer. Yang keempat, evaluasi efektivitas Promkes melalui media sosial secara berkala. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini presentasi saya. Kritik dan saran saya terima. Saya kembalikan kepada Dok April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, sudah dipresentasikan 3 tema terkait media audiovisual, media elektronik, dan media sosial untuk promosi kesehatan. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada para presentan, boleh di chat room atau boleh langsung untuk open mic. Saya persilahkan. Izin bertanya, Dok, dari Laila. Ya, silakan Mbak Laila. Tadi kan teman-teman udah maparin tentang media audiovisual, media elektronik, sama medsos ya. Nah, saya tertariknya ke medsos. Jadi medsos ini menurut saya bagus banget buat teman-teman yang penyandang disabilitas gitu. Nah, ini pertanyaan khusus buat Bu Puji, gimana menurut Bu Puji gitu, gimana caranya biar mastiin kalau media audiovisual ini tuh uh, dia tersampaikan pesan-pesannya kita gitu buat teman-teman disabilitas gitu. Nah, kalau misalkan uh, apa, jadi kira-kira tuh media ini yang buat disabilitas tuh sebenarnya menurut Bu Puji sendiri harus dipisah atau digabung aja gitu. Jadi kayak satu media bisa untuk semua kalangan atau memang untuk teman-teman disabilitas tuh harus terpisah sendiri gitu. Nah, pertanyaan kedua ini buat semua teman-teman yang presentasi hari ini. Jadi saya pribadi kayak kita tuh sebenarnya sebagai tenaga prom pengen banget menyebarkan edukasi-edukasi gitu kan. Tapi di sisi lain tuh kita nggak tahu gimana cara bikin konten yang efektif atau bikin edukasi yang efektif gitu. Nah, gimana mulainya dari awal? Nah, kira-kira menurut teman-teman yang presentasi hari ini, gimana caranya kita bisa manfaatin media-media ini dengan kemampuan kita yang terbatas ini gitu, khususnya kayak mungkin media sosial atau memvisualisasikan gitu langkah-langkahnya gimana, terus gimana cara kita biar belajar biar bisa beradaptasi sama media ini gitu. Terima kasih. Silahkan dijawab. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang media sosial ya, yang untuk disabilitas. Boleh Nia ya, Mbak Nia dijawab dulu. Nanti terus berikutnya untuk pertanyaan yang terakhir itu untuk tiga-tiganya ya. Presentan boleh memberikan
apa saran dan apa jawabannya gitu. Terima kasih. Bu Puji juga Bu, karena disabilitas kayaknya lebih ke audio visual ya. Oh ya, oke, silakan. Ya. Makasih Mbak Lela pertanyaannya. Kalau untuk media audiovisual untuk disabilitas, sebenarnya kalau apa yang paling efisien, kalau menurut saya pribadi, disabilitas itu kan unik eh, setiap tipenya gitu. Tapi kalau yang banyak disampaikan, misalnya pada media audiovisual itu, kalau di TV-TV atau siaran-siaran yang resmi itu ada penterjemah bahasa isyarat di bawahnya. Jadi kalau yang punya keterbatasan dalam mendengar, mereka bisa bahasa isyarat. Kalau teman-teman yang mungkin tunanetra, mereka ada audionya. Kalau yang memang mereka bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, ada bantuan penterjemahnya. Kalau menurut saya sih sejauh ini kalau audiovisual di situ untuk membantu penterjemahannya. Dan ini biasanya dilakukan pada penyebaran media apa pada acara-acara yang lebih formal. Kalau media audiovisual yang bentuknya eh, video edukasi gitu-gitu masih banyak yang belum ada sih Mbak Lela karena mungkin keterbatasan terjemah juga ya. Tapi kalau di TV iklan TV acara-acara televisi itu sekarang sih udah mulai banyak yang pakai penterjemah gitu Mbak Lela. Lalu menjawab yang kedua sekalian karena ternyata tiga-tiganya ya, yang bagaimana memanfaatkan media sosial bagi kita tenaga promosi kesehatan. Kalau yang sering saya baca-baca sih eh, dari apa akun-akun yang memang banyak eh, apa atau dari teman-teman yang memang banyak posting di sosial media. Yang paling penting adalah membangun personal branding kita lewat sosial media akun kita. Entah kita mau pakai akun pribadi atau kita mau memisahkan akun pribadi dengan akun edukasi gitu. Jadi dan di situ harus jelas di akunnya itu kita mau membranding diri kita seperti apa. Misalnya kalau Mbak Lela mau membranding sebagai ahli gizi gitu, atau misalnya saya atau ada yang mau membranding dirinya sebagai memang dokter gigi yang terima konsul gitu dari nama akun, dari mulai foto profil, dari mulai profil bio itu sudah harus jelas mau dibawa kemana. Kalau bisa memang tidak dicampur dengan akun personal. Lalu bagaimana cara membangunnya? Ya kalau yang sejauh saya lihat sih sekarang tuh banyak gitu kalau ada banyak itu grup-grup eh, chat atau grup-grup yang memang untuk khusus membangun personal branding, banyak tutorial-tutorialnya. Yang penting sih dari kitanya dulu, kita sudah tahu kita mau membranding diri kita seperti apa dan nggak boleh malu. Artinya mau memanfaatkan sosmed untuk edukasi, untuk promo, tapi nggak mau menampakkan diri gitu. Itu kadang-kadang yang masih sulit gitu dan kita juga harus bisa untuk belajar kalau memang mau memanfaatkan media sosial, harus mau belajar algoritma dari setiap media sosial karena tiap media sosial itu algoritmanya berbeda-beda. TikTok algoritmanya kayak apa, Instagram kayak apa, YouTube kayak apa gitu harus mau update misalnya tagar-tagar yang lagi update gitu. Jadi eh, supaya apapun yang kita posting bisa masuk di algoritma gitu. Jadi pesan yang mau kita sampaikan juga sampai ke target apa target audiens kita. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, Mbak Nia, boleh dilanjutkan? Baik, mungkin sedikit saja tambahan dari saya. Bagaimana memanfaatkan media sosial dengan kemampuan terbatas seorang tenaga promosi kesehatan. Mungkin secara lebih sederhana saja, itu yang paling sederhana, kita bisa manfaatkan media sosial seperti WhatsApp ya. Kita bisa membuat grup WhatsApp. Contohnya kalau kita di Puskesmas bisa membangun grup WhatsApp kader. Di situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, lalu mungkin bisa seperti Facebook, itu bisa juga kita buat. Dan sekarang tuh juga ada aplikasi-aplikasi ya, sudah banyak sekali untuk edit-edit foto, video, dan itu bisa ada berbayar juga, ada yang tidak berbayar gratis. Jadi kita bisa manfaatkan itu terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya boleh Mbak Pipit? Ya, baik, Dr. April, izin Bu Nur.
sama menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Eh, jadi kalau dari saya, kita harus tahu sasaran yang tadi sudah disampaikan. Kita harus tahu sasarannya dulu, kemudian kita tahu sosial budaya di wilayah tersebut. Seperti contohnya di daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang dia itu tidak masuk listrik ya, tidak ada aliran listrik. Nah, itu tentu kita harus memanfaatkan. Tentu kita tidak bisa memaksakan untuk bisa melakukan promosi kesehatan dengan media elektronik. Berarti lewat media lain. Kemudian yang memang bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Kemudian kita lihat lagi seperti pemanfaatan media sosial yang memang sangat masif saat ini, belum tentu juga bisa optimal dilaksanakan. Tapi kita bisa lihat sasaran, contoh kita melakukan promosi kesehatannya di sekolah atau di tempat-tempat yang itu sasarannya itu remaja misalnya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu dengan masuk ke gaya yang mereka yang saat ini mereka gandrungi gitu. Jadi kita masuk ke media sosial. Jadi balik lagi semua media yang dilakukan itu kita lihat sasaran dan kemudian kita tahu sosial budaya di wilayah tersebutnya seperti apa. Karena kalau tidak sesuai, tentu nanti pesan yang akan disampaikan juga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Laila? Apakah jawaban yang sudah dijawab sudah menyesuaikan dengan apa yang diingin Eh, tahu oleh Mbak Laila? Iya, semuanya teman-teman tuh beda-beda jawabannya dan itu benar-benar berfaedah banget gitu. Sesuai banget sama yang aku mau jawabannya. Makasih ya teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Ada pertanyaan di chatroom dari Bu Nur Sana terkait pada pemanfaatan media elektronik sangat efektif dalam promosi kesehatan. Namun ada kelemahannya. Bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut agar pesannya tidak salah sasaran atau kurang berdampak? Ini media elektronik berarti di Mbak Pipit ya. Silakan Mbak Pipit untuk merespon. Ya, baik, terima kasih Bu Nurhana untuk pertanyaan itu. Jadi bagaimana pemanfaatan media elektronik sangat efektif dan ada kelemahannya. Jadi bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut? Mungkin yang pertama kita bisa memastikan konten yang disajikan itu tepat sasaran. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, kita lakukan identifikasi audiens, kemudian kita bisa melibatkan eh, apa namanya konten-konten kreator atau misalkan yang profesional juga di bidangnya agar informasi yang disampaikan juga akurat, kemudian berbasis data dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu kita menggunakan media-media yang aktif untuk bisa meningkatkan partisipasi audiensnya gitu. Jadi ada dua arah sehingga ada umpan balik yang diberikan agar si pesan itu juga bisa kita bisa memberikan dampak untuk masyarakat. Lalu tidak lupa juga dalam setiap kegiatan tentunya kita lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Lalu kalau untuk media elektronik itu kan berarti ada kebutuhan-kebutuhan, ada kebutuhan listrik di situ ya. Jadi kita juga bisa apa namanya memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya em, menggunakan media sosial yang eh, lebih murah, kemudian yang tidak menggunakan apa namanya kebutuhan listrik yang terlalu besar. Misalnya dia tidak punya TV, tapi zaman sekarang itu orang-orang itu banyak yang lebih menggunakan handphone, jarang yang nonton TV, tapi lebih banyak lihatnya itu dari handphone. Jadi kita bisa memanfaatkan itu lebih kepada media-media sosial masuk ke sana. Mungkin itu sih kurang lebihnya. Mohon maaf apabila kurang, Bu Nur, bagaimana? Iya, Bu Nur, boleh Bu Nur Sana Iya, bisa ya ditanggapi. iya baik. Terima kasih Mbak Pit jawabannya, Dokter. Ya, baik. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Izin, Mbak Nita. Benar, saya masih belum paham mengenai monitoring evaluasi dari
promosi kesehatan berdasarkan media sosial, elektronik maupun audiovisual gitu izin, apakah ada alat ukur yang pasti yang bisa mengukur kinerja dari masing-masing media elektronik audiovisual ini untuk mengetahui memang implikasi dari dampak promosi kesehatan kepada perilaku masyarakat yang merubah perilaku dari kurang sehat menjadi hidup sehat gitu. Itu sih teman-teman pertanyaan saya. Terima kasih. Berarti ini bertanyanya untuk tiga-tiganya ya, monitoring dan evaluasi media audiovisual, media elektronik, dan media sosial seperti apa? Iya, betul, Dok. Teman-teman. Boleh, siapa duluan ya? Mbak Puji atau Mbak Pipit atau Mbak Nia? Silakan dijawab ya. Boleh izin duluan ya, Mbak Nita ya tadi yang nanya. Kalau di media audiovisual sih, kalau menurut kalau alat ukur pasti mungkin sebetulnya udah dibahas ya. Kalau misalnya untuk media audiovisual dalam bentuk tayangan televisi atau tayangan YouTube gitu, itu bisa dilihat mungkin kalau TV dari eh, apa ratingnya, rating acara TV-nya. Kan kalau TV ada rating, kalau ratingnya tinggi bisa masuk di prime time, berarti memang audiensnya banyak. Walaupun kita tidak bisa mengukur secara pasti apakah audiens ini paham atau sekedar nonton, apakah diterapkan atau tidak gitu. Kalau misalnya YouTube juga sama, bisa dilihat dari viewer. Kalau berbentuk iklan elektronik, iklan di TV, audiovisual gitu juga bisa dilihat dari rate iklannya. Apakah iklan tersebut juga bisa masuk di jam-jam prime time di acara televisi. Kalau sosial media bisa mungkin kalau udah dibahas bisa lihat dari viewernya, dari engagementnya, dari berapa banyak like-nya gitu dan berapa banyak komennya mungkin ya. Kalau misalnya eh, media audiovisual yang diterapkan secara sempit, misalnya salah satu contohnya tadi video edukasi yang tayang di puskesmas atau di klinik, ini mungkin bisa lebih terukur, misalnya berapa banyak orang yang paham setelah ditayangkan, karena kan eh, audiensnya itu aja. Misalnya kita menayangkan kalau sekarang kan kalau di Pasienkes yang wajib kerjasama dengan BPJS misalnya itu wajib menayangkan media edukasi berupa TV edukasi. Misal salah satunya ada kita tayangkan setiap hari dan setiap selama jam pelayanan adalah video edukasi mengenai tata cara mendaftar lewat mobil CKN atau pentingnya screening screening bagi pasien BPJS itu tayang seharian. Outputnya kalau di kami pengalaman di tempat saya bekerja adalah setiap akhir bulan itu target mobil CKN kita meningkat. Target peserta yang mendaftarkan mobil CKN itu bertambah setiap bulan. Lalu jumlah peserta yang screening juga tambah banyak. Artinya pesan yang kita sampaikan lewat media edukasi di klinik itu nyampe, mereka nonton dan mereka paham tanpa harus kita jawab-jawab satu-satu ke pasien. Atau kalau misalnya untuk tema-tema tertentu yang lebih spesifik, misalnya pola pada pasien diabetes atau edukasi pada pasien TB misalnya. Nah itu kalau itu mungkin bisa dibikin, kalau ini sih belum pernah dikerjain ya Bu Nita, tapi mungkin bisa diukur lewat kuesioner. Jadi sebelum mereka datang, paham nggak bisa tentang diabetes itu apa, nanti di akhir bulan kita kasih ke orang yang sama, ditayangkan dengan video yang sama, setelah itu mereka sudah paham atau belum dengan materi yang ditayangkan. Mungkin bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau yang sejauh ini sudah dirasakan dampaknya kalau bagi saya pribadi di tempat kerja ya tadi video-video edukasi yang berkaitan dengan administratif dan itu di akhir bulan apa jumlahnya selalu bisa lewat dari yang ditargetkan lewat tayang-tayang penayangan video edukasi. Kalau berdasarkan pengalaman sih itu Mbak Nita. Mangga Mbak April. Izin Ya, menambah, silakan. Oh ya, Mbak Pipit silakan. menambahkan tadi dari Dokter Puji, sepakat. Mungkin ada tambahan lain, kita juga bisa melihat kalau misalnya yang media elektronik itu kita bisa memanfaatkan survei-survei lewat apa namanya WhatsApp. Ya, Contohnya di salah satu rumah sakit di Tangsel yang kebetulan saya juga
menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Jadi di situ selalu disampaikan mengenai promosi-promosi terkait pelayanan maupun promosi kesehatan melalui apa namanya WhatsApp nomor apa namanya ya nomor layanan tersebut. Tapi kemudian juga biasanya di setiap 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan sekali itu, mereka juga mengirimkan satu survei terkait apa namanya layanan media promosi yang dilakukan, seperti apakah tampilan menarik atau tidak, kemudian pesan yang disampaikan itu jelas atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi bisa melalui indikator kualitatif dengan melakukan survei lewat media tersebut. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, Mbak Nita. Terima kasih, Dokter April. Baik, izin Dok April, saya Ya, menambahkan sedikit. Mungkin kalau untuk benar tadi Mbak Puji, Dok Puji dan Mbak Pit kan, Baik. kalau untuk alat ukur pasti mungkin belum ada atau mungkin kita yang belum tahu ya. Itu kalau dari media sosial sendiri itu kita bisa namanya pantau aktivitas akun kita. Jadi kita bisa lihat jumlah pengikut, terus interaksi, terus like, komen, kayak gitu, share. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Lalu yang kedua itu mungkin kita bisa gunakan polling. Jadi di Instagram atau Facebook itu ada apa namanya? Item gitu buat polling. Jadi kita bisa buat pertanyaan, terus kita bikin polling iya atau tidak. Jadi masyarakat itu bisa kita kasih pertanyaan, lalu mereka menjawab, ini benar nggak sesuai dengan konten yang sudah kita bikin gitu. Jadi mungkin ditambah lagi juga dengan evaluasi konten, kita bisa periksa lagi media apa konten-konten yang sudah kita publish, kita lihat lagi apakah ini sudah sesuai atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Dok April dan Mbak Nita. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana Mbak Nita? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terima kasih teman-teman. Secara umum memang kalau bicara medsos ini kan memang kalau saya melihat itu secara apa namanya kalau mau melihat dari segi engagement memang dilihat dari jumlah like atau viewer gitu ya. Itu kan memang menunjukkan ketertarikan dari apa namanya viewer ataupun misalkan pengikut-pengikut gitu. Tapi yang maksud saya itu yang dari alat ukur pasti untuk memantau kinerja ataupun misalkan dari apa pesan yang kita sampaikan melalui promosi apa promosi kesehatan melalui media ini. Misalkan seperti ada sebuah konten atau promosi kesehatan untuk apa namanya mencegah atau berhenti merokok gitu. Nah, apakah ada misalkan dari ajakan dari promosi kesehatan tersebut untuk berhenti merokok, misalkan oh, ini dampaknya itu setelah dilakukan edukasi, setelah dilakukan promosi itu misalkan jumlah perokok dari 100.000 menjadi 10.000 gitu. Jadi itu tadinya maksud saya dari alat ukur itu gitu. Tapi mungkin at least secara keseluruhan mungkin belum ada alat ukur yang bisa mengukur apa namanya terkait hal tersebut gitu. Mungkin secara survei-survei dan itu pun belum dilakukan secara nasional gitu. Dan artinya kan ini sebenarnya perlu juga gitu untuk memantau dari apa namanya peningkatan ataupun perkembangan dari jumlah penyakit yang berada di kesehatan masyarakat gitu ya. Mungkin itu salah satunya dari apa namanya promosi edukasi kesehatan gitu dari media-media elektronik, audiovisual maupun media sosial gitu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Nur, Bu April. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Boleh nambahin Mbak Nita sedikit nggak? Tadi punten Mbak Nita. Kalau kita mulai tolak ukur dari media sosial, kalau per akun atau per ini memang nggak bisa Mbak Nita, karena media sosial itu sekali kita lempar, kita nggak tahu siapa audiensnya. Artinya beda dengan tadi video apa edukasi di suatu tempat, kita tahu yang mau nonton tuh siapa gitu, lagi penyuluhan, pakai video nonton si A, si B, si C tahu, sehingga kita bisa pantau perilaku sebelum dan sesudah. Tapi kalau secara garis besar mulai perubahan perilaku dari dampak media sosial, kalau per akun pribadi kan tadi Nia udah jelasin, bisa lihat dari insight-nya, bisa dilihat dari waktu tayang, berapa banyak yang nonton, apakah viewer apa follower kita atau bukan, lebih banyak follower atau non follower, lebih lalu mereka menonton video kita tuh ada rata-ratanya, biasanya rata-rata kita upload video 1 menit
rata-rata penonton tuh nontonnya hanya detik keberapa sih gitu. Nah, itu yang bisa kita petik untuk kita bikin evaluasi konten berikutnya. Tapi kalau secara nasional mau lihat perubahan perilaku, eh ya mungkin harus lihat dari survei-survei Kementerian Kesehatan kali ya Mbak Nita. Apakah misalnya eh perokok di 2024 ke 2025 jumlahnya berkurang atau tidak. Itu kan walaupun tidak secara disebutkan itu adalah dampak dari media sosial, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada salah satu peran medsos di situ. Gitu sih. Terima kasih. Siap, terima kasih Dok Puji. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh Dokter April sedikit mudah-mudahan bisa membantu memberikan pencerahan untuk Mbak Nita, kita sharing ya Mbak Nita ya. Apa namanya? Jadi kan intinya sebetulnya yang seperti apa yang bisa kita lakukan bentuk nyatanya untuk bisa memastikan bahwa oh itu memang tersampaikan loh promosi kesehatannya dan menimbulkan dampak loh mungkin seperti itu Mbak Nita ya. Ini mengutip tadi salah satu jurnal yang sempat saya dapatkan terkait keberhasilan media elektronik, punten karena saya membahas tentang media elektronik terhadap promosi kesehatan. Jadi di salah satu penelitian itu metodenya itu dia studi eksplorasi eksperimental, ada 360 wanita dibagi menjadi kelompok kasus dan kontrol. Lalu di sini dilakukan intervensi. Intervensinya edukasi berbasis digital media. Nah, selama 2 bulan di kelompok kasus secara elektronik menggunakan platform surat elektronik, internet, dan telepon. Lalu diukur aktivitas fisiknya menggunakan International Physical Activity Questionnaire. Nah, nanti di situ kita dapat memperkirakan tingkat aktivitas fisik si responden tersebut. Lalu nanti datanya itu dianalisis. Jadi itu salah satu penelitian yang bisa dilakukan Mbak Ika terkait pemanfaatan media elektronik. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Pipit. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya lagi kepada 3 presentan sebelum kita minta arahan ke Bu Nur? Mungkin sudah ya? Sudah semua ya? Eh, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk kegiatan presentasinya kita akhiri dan selanjutnya kita minta arahan dari Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, izin minta arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu April. Presenter yang luar biasa tadi diskusinya juga seru ya sama seluruh mahasiswa. Terima kasih sudah masing-masing berkontribusi sesuai dengan pengalamannya ya. Dan semuanya saya rasa sudah cukup jelas tadi ya, cukup clear apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya paling akan menambahkan sedikit saja, misalnya terkait evaluasi tadi ya. Kemarin kita sudah sempat bahas juga monitoring dan evaluasi itu harus dirancang sejak awal gitu kan ya. Kita maunya semana. Nah, kalau kita mau yang spesifik ya berarti monefnya juga instrumennya harus spesifik gitu. Kalau yang secara umum sekarang kita bisa lihat itu memang hasil dari peperangan kalau bahasanya mungkin ya bisa dibilang peperangan konten, mungkin peran batin juga gitu kan ya, apa setiap orang pada level individu juga kan dia mendapatkan berbagai macam informasi, kemudian dia akhirnya melahirkan perilaku tertentu yang kemudian akhirnya berdampak pada status kesehatan dirinya yang kemudian nanti terindikasi juga dari populasi gitu kan ya. Nah, itu yang kita ukur pada akhirnya kalau dampak jangka panjangnya gitu. Nah, ekspektasi kita kan sebagai petugas kesehatan pengennya perilakunya sehat-sehat semua gitu ya. Nah, itulah dia. Kalau kita belajar kemarin mungkin ya di sesi sebelumnya atau di mata kuliah yang sebelumnya itu tentang biasanya kerangka yang paling sering digunakan itu kerangka preset preset ya. Preset proset untuk yang
diagnosis ya sejak awal, dari diagnosisnya sekian tahapan itu ya, ada 4 atau 5 tahapan sampai ke implementasi dan monitoring evaluasi pada berbagai tingkatan ya, pada setiap jenjang gitu. Jadi tadi sudah oke, sudah sangat baik dibahas. Nah, em, kadang-kadang tapi kita juga gitu ya, apa, membuat asumsi gitu ya bahwa oh kalau kalau sosial media itu kayaknya anak-anak muda aja nih gitu ya. Atau misalnya kalau menulis itu kayaknya akademisi saja nih yang bisa, yang bagus gitu ya. Kalau konten kreator ini gen Z aja misalnya, atau gen milenial milenial misalnya dia pakainya apa misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita punya persepsi seperti itu. Tetapi sesungguhnya eh, saya pribadi ya membuktikan. Kemarin itu kami melakukan kegiatan tinta. Kalau teman-teman suka lihat-lihat postingan di apa Kompasiana ya, di komunitas itu ya. Saya sambil share screen ya. Saya kasih contoh. Ini kami bikin pelatihan kepada ibu-ibu Aisyah. Nah, ibu-ibu Aisyah ini kita tahu eh, dalam tanda petik nenek-nenek gitu ya. Orang-orang yang sorry. Eh, Nah, orang-orang yang usianya itu di atas 50 nih ya. Rupanya itu pesertanya memang memang senior-senior gitu. Ini kan saya mah menulis apa aja di sini gitu ya. Bentar nih, ini foto-foto kegiatan nih. Ini nenek-nenek nih yang ikut kegiatan. Tapi luar biasa hasilnya. Saya benar-benar di luar ekspektasi. Udah pada langsung benar-benar praktek. Kita ajarin bikin editing gitu ya. Ada tiga, 3 orang apa 4 orang mahasiswa. Yang lainnya tuh nenek-nenek, coba lihat tuh. Usianya tuh ada yang ikut Aisyah dari tahun, aktif di Aisyah sejak tahun 1972, bayang nggak? Belum pada lahir ini kita ya. Mereka udah aktif di organisasi. Gitu. Terus, nah jadi ceritanya Tinta ini adalah kegiatan untuk membuat apa refleksi sejarah gitu ya, catatan sejarah eh, dari Aisyah Bekasi khususnya, supaya tidak hilang si eh, apa catatan-catatan itu gitu ya, supaya nanti kita bukukan atau kita buat dalam bentuk digital gitu ya. Sampai akhirnya wah ini harus bikin bukunya gitu karena eh, panduan praktis gimana sih caranya orang-orang lansia loh ini bisa memanfaatkan teknologi gitu, dan memang bisa gitu, dan sebenarnya sih tidak harus sampai eh, saking bersemangatnya tuh mereka pada bikin akun Kompasiana segala gitu. Jadi luar biasa semangatnya. Padahal sesungguhnya saya bilang nggak harus pakai bikin akun Kompasiana juga sih Bu. Kan boleh juga kita misalnya postingnya di sosial media tadi seperti teman-teman sampaikan ya. Kalau sudah punya akun Facebook misalnya, kalau Facebook kan lebih banyak tuh tulisannya, bisa munculkan di situ. Kasih gambar buat pemanis gitu. Terus mereka juga kami ajarkan untuk mengirimkan tulisannya ke Suara Aisyah. Nah, itu buletin Aisyah yang sepanjang dari berdiri sampai saat ini itu selalu terbit. Apapun yang terjadi pada negeri ini, ada pemberontakan, ada peperangan, ada segala macam, itu terbit secara kontinu sampai sekarang. Jadi dia dapat rekor muri kalau nggak salah tuh. Sebagai media yang tidak pernah putus suara Muhammadiyah dan suara Aisyah gitu. Jadi mereka bisa mengirimkan tulisannya dan itu bisa langsung tayang gitu. Jadi mereka happy banget. Nah, itu tentang literasi, kemudian tentang bagaimana sih tips panduan praktis. Jadi maksud saya buat kita yang tenaga kesehatan jangan sampai kalah sama nenek-nenek gitu ya. Kak ya, nenek-nenek aja nulis gitu. Apalagi kita yang petugas kesehatan yang emang harus banget, wajib banget, terserah mau bagaimana caranya. Dan setiap saat kita, ya udah ini cara kita saling mendukung ya. Kita saling like, saling komen misalnya gitu, saling share gitu. Karena nanti pada akhirnya apa yang kita lakukan sekecil apapun itu yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat di sekeliling kita gitu. Ya kita mulainya dari yang terdekat. Oke, kemudian, nah ini tadi yang saya share juga untuk evaluasi ya, evaluasi media. Kalau ini ada misalnya ya, dengan teman-teman melakukan riset gitu ya, kemudian risetnya itu dipublikasi sehingga orang bisa tahu, bisa mengevaluasi ini perilaku
masyarakat kita tuh seperti apa sih gitu. Sehingga juga nanti bisa kita jadikan pijakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Tadi teman-teman sudah bahas juga. Ini contohnya skripsi nih, dari skripsi mahasiswa. Teman-teman kalau bikin riset atau misalnya data lah, data yang ada di puskesmas, yang ada di dinas gitu ya. Sayang-sayang itu data kalau kita enggak publikasi gitu. Nah, bikinlah joinan sama temennya atau joinan sama dosennya, kita publikasikan gitu supaya ada dampaknya. Pun kalau kita misalnya sudah nggak ada umur, sudah selesai umur, itu masih ada warisan kita gitu. Ada catatan amal jariah kita ya. Anggap aja kita lagi berdakwah nih kan, dakwah di bidang kesehatan gitu. Supaya nanti ada kenangan baik, ada kemanfaatan yang kita tinggalkan buat orang lain. Nah kan kita nggak tahu ya catatan amal kita nanti itu yang membuat kita jadi mendapatkan rahmatnya Allah itu ya di akhirat nanti siapa tahu gitu gara-gara kita sempetin sebentar atau sedikit waktu untuk membuat postingan yang edukatif, membuat riset dan sebagainya itu bisa menjadi penyelamat kita pada akhirnya nanti gitu ya. Nah ini contohnya kalau risetnya mahasiswa, dia sudah bikin artikel ya, teman-teman juga bisa seperti itu. Misalnya nanti tesis gitu ya, udah bikin artikel tapi dari dataset yang sama kita bisa bikin artikel kedua, ketiga dan seterusnya. Pilih aja tema yang mau kita ambil apa gitu ya. Jadi sebagian variabelnya ini mahasiswa tuh ambil berapa ya? 6 atau 7 variabel. Saya cuma ambil 3 variabel di sini dan ternyata kelihatan gitu ya bahwa misalnya di sini ya sekian persen mengalami FOMO, kesepian, self control cuma 3 ya. Nah, terus dilihat hasil analisisnya, oh ternyata yang tidak berhubungan itu kesepian. Artinya, baik orang-orang itu aktif di sosial media, atau misalnya dia punya self control yang baik atau tidak baik, misalnya gitu ya, terhadap perilakunya terhadap sosial media tadi, apakah mereka mengalami adiksi atau tidak, itu semuanya ya mengalami kesepian gitu. Jadi kita tuh di tengah keramaian tapi jiwanya tuh hampa, kosong gitu ya. Kalau ini kan gambarannya pada mahasiswa nih, pada mahasiswa S1 gitu. Jangan-jangan masyarakat kita juga seperti itu ya, rame-rame gitu kan, pada julid-julitan di sosial media, tapi sebenarnya jiwanya tuh kosong gitu, sepi gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi apa yang kita em, tuliskan, apa yang kita apa namanya kita ekspresikan gitu ya. Kemudian nanti bisa menjadi insight buat orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira sementara itu ya teman-teman. Kemudian saya ingin diskusikan juga tentang, ini kan teman-teman udah banyak melakukan penugasan nih. Dan kita sudah sampai di sesi lebih dari setengah semester ya. Jadi tinggal beberapa sesi lagi kita ketemuan. Nah, saya mau bikin kesepakatan sama teman-teman. Apakah nanti di akhir semester kita akan melakukan ujian konvensional ya, saya bikin soal, menilai dan seterusnya. Atau teman-teman mau menghasilkan sesuatu dari mata kuliah kita saat ini. Misalnya, ini teman-teman semester 3 sudah ya? Udah semester 3 kan ya? Nah, jadi udah mau selesai nih. Kalau misalnya teman-teman sepakat, kita bikin apa namanya niatkan penugasan terakhir untuk pengganti UAS-nya itu kita bikin artikel artikel tentang pemanfaatan media yang sudah teman-teman lakukan di eh, tempat kerjanya atau di komunitasnya. Kemudian kalau misalnya ada yang bisa gercep gitu ya, kemudian sempat sampai submit dan kita lihat apakah bisa dipublish sampai akhir semester misalnya atau paling nggak dapat LOE misalnya. Nah, itu menjadi prestasi untuk penilaian di ujian akhirnya. Tapi target-target apa namanya finalnya sih cuma sampai manuskripnya, ke manuskripnya sampai disubmit. Itu aja sih. Saya tawarkan itu ya. Nanti boleh didiskusikan oleh teman-teman mau pilih yang mana. Karena kalau kalau mau bikin soal kan saya harus siapkan dari sekarang soalnya. Gitu kira-kira ya. Oke, dari saya itu ada lagi yang mau disampaikan. Saya kembalikan ke Kak April. Izin bertanya Bu, untuk yang ini kan kita presentasi 3, sebelumnya media cetak, media audiovisual, media elektronik, dan media sosial. Mm.
Kalau media cetak yang saya rasa itu adalah yang kami cetak poster dan lain-lain itu yang sudah berlaku. Terus untuk yang media audiovisual itu berarti apakah misalnya kami ada TV di tempat ruang tunggu itu kami buat untuk media promosi. Nah, itu adalah bentuk media audiovisual. Terus kalau untuk media elektronik adalah media yang sifatnya ada apa namanya ya? Seperti kalau kayak Metro TV itu ada ininya PT-nya lah yang untuk mengupayakan untuk dia di broadcast dan lain-lain. Nah, kalau untuk media sosial yang sekarang TikTok, IG, nah itu ini kan kalau itu jelas saya jujur untuk media sosial yang saya punya tuh hanya IG. Terusnya yang sekarang nih karena Bu Nur jadi ada posting YouTube juga gitu yang bisa komenin YouTube. Itu hal baru buat buat saya sebenarnya Bu. Biasanya ini minta tolong sama temen yang tim Promkes yang ngerti. Anaknya masih muda gitu ya. Kalau yang lain enggak. Nah, apakah untuk yang asumsi media elektronik dan sebenarnya saya bingungnya tuh di media elektronik ya. Media elektronik saya mikirnya itu adalah yang model-modelnya ya TV tadi ya TV. Kalau TV berarti kan ada Metro TV, ada ini dan itu kita berlangganan dulu atau kita misalnya dia kalau kita mau ada berita dia harus confirm dulu ke kita apakah itu valid atau enggak gitu ya lebih lebih jelas sumbernya begitu ya Bu ya, kalau untuk yang media elektronik. Nah, kalau untuk media sosial yang akhir-akhir ini saya lihat itu adalah siapapun bisa jadi wartawan gitu. Nah, ini apakah ini asumsi apa yang saya tangkap benar Bu ya, karena ini udah 4 media nih. Jadi saya apa namanya mohon arahannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang pesannya jadi tumpang tindih ya. Seperti kemarin kita bahas ya, karena perkembangannya sangat cepat. Ya, yang tadi disampaikan Bu April itu memang sudah benar, sudah sesuai ya. Jadi kalau di media cetak kita lihat itu biasanya dia bentuknya tuh dua dimensi, kemudian ya bentuk fisiknya itu tercetak ya, dibuat dengan tinta, dengan bahan-bahan tertentu ya, kanvas, kertas dan sebagainya, gitu kan. Nah, teman-teman kemarin sudah bahas, yang cetak itu jelas buku misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya cetakannya tuh umumnya dua dimensi tadi ya. Kemudian kalau yang elektronik sampai ke sosial media itu memang perkembangannya cepat sekali. Nah, tadi yang disebutkan misalnya kalau TV yang di apa namanya di broadcast ya secara eh, level tertentu ya, lokal, nasional. Kalau sekarang sudah semuanya sudah bisa mengglobal. Itu kalau dulu istilahnya tuh media mainstream. Jadi koran, majalah, kemudian radio, TV, dulu istilahnya tuh media mainstream ya, media yang umum gitu ya. Nah, ternyata sekarang perkembangannya menjadi sosial media di mana kita adalah media. Setiap orang adalah media itu sendiri gitu. Jadi dia bisa bikin apapun dan share kepada siapapun. Nah, pada akhirnya kita menjadi kesulitan untuk mengidentifikasi tadi sasarannya. Ini kalau orangnya udah nggak bisa teridentifikasi, memang jatuhnya jadinya media massa. Kalau masih bisa diidentifikasi itu masih masuknya ke media dengan target sasaran kelompok kelompok tertentu. Gitu. Jadi untuk tingkatan tadi ya cetak, kemudian kalau elektronik itu sebenarnya tidak terbatas pada elektro itu kan listrik gitu ya, yang memerlukan energi listrik gitu. Jadi kalau dulu misalnya ada media mainstream yang tadi sebutkan TV, radio ya itu masuk juga media elektronik. Tapi kalau misalnya buat kuliah nih, media sebagai alat bantu, kita menggunakan speaker ya, sound system itu kan, itu juga termasuk. Kemudian tadi disebutkan oleh teman-teman untuk kepada yang sasarannya itu ditujukan kepada khalayak dengan em, apa jenis difabel tertentu. Ya memang itu harus kita buat secara spesifik, nggak bisa ditangkap media-media yang umum. Walaupun mungkin bisa saja, tetapi mereka menjadi tergantung nih difabelnya apa gitu. Kalau difabelnya eh, apa alat gerak misalnya gitu nggak masalah kan indera untuk menangkap ya kemarin kita sempat diskusi tentang kalau di Steven itu kan ada pintu ya pintu belajarnya orang ada yang auditori ada yang visual ada yang kinestetik misalnya gitu ya nah macam-macam nah itu juga
tergantung dari apa namanya mekanisme atau cara kerja otaknya setiap orang gitu. Walaupun misalnya dia difabel, tapi kalau dia mesin kecerdasannya kayak saya yang feeling itu sangat sangat auditori sehingga suara ya audio itu sangat penting buat mereka. Kalau dia suka sama suara itu, maka suara itu menjadi sumber belajarnya dia. Kalau dia tidak suka sama suara itu, maka suara itu menjadi distractor justru. Gitu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi orang itu kan ketertarikannya beda-beda ketika mau mau belajar tadi gitu ya. Kita mau menyampaikan di pesan kesehatan. Nah, kita mau mendesain pesannya seperti apa? Apakah kuat di narasinya, tulisannya, atau ilustrasinya di gambarnya, atau kuat di audionya, di suaranya gitu. Nah, kita mau menyentuh apa eh, inderanya tuh yang mana, yang dominan gitu. Nah, dengan perkembangan sekarang kita bisa merekam video, bukan tidak harus menggunakan alat yang sophisticated gitu ya. Alat-alat sederhana, handphone biasa, handphone rumahan gitu ya. Itu masih bisa pakai laptop. Kalau zaman dulu itu kan pakai perekam orang misalnya mau riset pakai alat perekam kayaknya sendiri gitu ya. Apa beda-beda tuh ada tape recorder kalau zaman dulu gitu ya. Terus berkembang jadi CD. Zaman dulu mungkin teman-teman masih ingat ada piringan hitam gitu kan. CD-nya juga ukurannya macam-macam dulu tuh. Nah kalau sekarang abis itu berganti ke flash disk gitu ya. Kalau sekarang udah nggak pakai kayak gitu-gitu, orang bahkan naruh dokumen itu di awang-awang ya, di Google Drive dan sebagainya. Gitu. Jadi perkembangan yang sangat cepat ini harus kita ikuti nih. Karena kalau nggak kita tergilas gitu. Nah, manfaatkanlah apa yang kita miliki saat ini gitu. Tadi sudah baik sekali teman-teman. Ketika misalnya kita sudah menjadi petugas kesehatan, sudah melakukan semampu kita. Kalau kita merasa kurang ahli, oke, kita memanfaatkan juga orang lain gitu ya. Sumber daya insani yang ada di sekitar kita. Minta tolong sama teman atau adik atau anak-anak magang, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, misalnya tadi berkaitan dengan proses pembelajaran, penugasan, dan sebagainya. Kalau teman-teman mau memanfaatkan rekan-rekannya yang lain, itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan apa pengalaman belajar yang menurut kita baik gitu ya, yang menurut kita bisa kita share, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Begitu kira-kira ya, Bu April. Terjawab nggak? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada lagi teman-teman? Kalau sudah ada, silakan kita boleh tutup ya. Silakan Bu April menutup diskusinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas arahan dan ilmunya. Teman-teman, kita cukupkan kegiatan mata kuliah pengembangan dan pemanfaatan media hari ini dengan presentasi yang sudah ditayangkan oleh teman-teman 3 orang. Mungkin besok minggu depan Bu Nur izin bisa dilanjutkan berarti ya. Untuk yang berikutnya masih ada 4 tema lagi. Mungkin nanti untuk yang selanjutnya kita upayakan untuk lebih bisa apa namanya media tayangnya mungkin tidak terbatas-batas lagi seperti hari ini. Terima kasih Bu Nur atas ilmunya. Saya akhiri teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur.